Terpujilah Tuhan. Bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, sebentar kita akan masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh Guru Injil Yuditisya Ayu Bandangan STH. Namun sebelum itu kembali kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 98, lebih dekatlah pada Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama, kedua, dan ayatnya yang keempat. Kepada Guru Injil Yuditisya Ayu Bandangan kami persilakan. Bapak Ibu, persekutuan kaum muda, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami dari persekutuan kaum muda Gereja Kibaik,
Kami mengucap syukur untuk lawatan dan penyertaan Tuhan yang masih kami alami sampai pada malam hari ini. Kami sedang beribadah kepada Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, bahkan setiap hamba-hambamu yang mengangkat pelayanan pekerjaanmu pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, kiranya jadi atas pertolongan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sebentar kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Julius Keda Mande STH. Namun sebelum itu kembali kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 105, Penebus yang Terindah. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu. Sucikan, peliharakan oleh darah Yesus yang kuasa, dan syair-syair selanjutnya. Ayatnya yang ketiga. Sampai pada ajalku, ku mau tambah cinta padamu, hingga aku dapatlah rumah Bapa dalam surga telah. Tiap jam dan detik sucikan kepada Bapak Guru Injil Julius Keda kami persilakan. Rekan-rekan Persekutuan Pemuda, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam kegiatan Youth Leader Fellowship. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, sekalipun ya Tuhan, kami harus bersekutu secara virtual, tapi kami sungguh dan yakin dan percaya dalam Tuhan bahwa tidak akan mengurangi niat hati kami untuk menghadap Tuhan dan tidak mengurangi kesungguhan kami untuk datang menyembah Tuhan dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa 1 bulan lagi Tuhan telah menolong, memberkati pengurus PKM Sinode Gereja Cibaik, bahkan pengurus-pengurus klasik, pengurus-pengurus lokal. 1 bulan lagi telah melewati masa pelayanan.
Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh dikerjakan sepanjang bulan yang lalu, dan kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang telah dilakukan menjadi berkat bagi pelayanan-pelayanan PKM, bagi semua pelayanan-pelayanan jemaat. Sehingga ya Tuhan, dalam masa muda kami tidak pernah berhenti untuk melakukan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa dalam surga, kami mau berdoa kepadamu pada malam hari ini, mendoakan untuk program persekutuan kaum muda Gereja Cibait, secara khusus di Biro Persekutuan Kaum Muda ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati di akhir-akhir tahun ini. Kami berdoa untuk setiap program yang masih ada. Biarlah Tuhan membuka jalan sehingga semuanya boleh dikerjakan dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Memberikan kemampuan, memberikan hikmat kepada pengurus yang ada, sehingga oleh pertolongan Tuhan boleh mengerjakan setiap program dengan baik bagi pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan terlebih bagi pengembangan potensi-potensi persekutuan pemuda gereja. Malam Tuhan pun kami berdoa kepadamu untuk setiap rekan-rekan persekutuan pemuda gereja Cibait, dimanapun Tuhan membawa mereka dalam lingkup pelayanan gereja Cibait. Mari Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan pribadi kami masing-masing. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Engkau memberkati, mari Engkau menolong ya Tuhan, sehingga kami semua rekan-rekan persekutuan kaum muda boleh diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mempertahankan identitas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, baik di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bahkan dalam segala aktivitas hidup kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk rekan-rekan pemuda yang sedang menjalani masa pendidikan. Mari Tuhan tolong berkati, sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dalam masa pendidikan mereka, baik yang ada di SMA, yang ada di perguruan tinggi. Tuhan memberkati, sehingga mereka semua boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Segala harapan dan kerinduan, cita-cita mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati semuanya boleh tercapai dalam pimpinan Tuhan. Yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka Tuhan, mari Engkau berkati, sehingga apapun tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, boleh berhasil mereka kerjakan. Dan biarlah melalui pekerjaan mereka ya Tuhan, mereka boleh menjadi teladan, mereka menjadi kesaksian tentang Kristus, melalui tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka yang mereka selesaikan dengan baik. Apapun yang mereka harapkan dan rindukan menginjang karir pekerjaan mereka, kami doakan dalam tangan Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya boleh tercapai di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan, rekan-rekan pemuda yang sedang mencari lapangan pekerjaan, pertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berdoa ya Tuhan, mendoakan persekutuan kaum muda yang sudah memasuki kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati. Biarlah ya Tuhan mereka boleh hidup sebagai rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan rumah tangga rekan-rekan pemuda yang sudah berumah tangga, Tuhan memberkati sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka pun ya Tuhan, mereka boleh tetap hidup menyenangkan Tuhan. Mereka terus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan rekan-rekan persekutuan kaum muda yang sedang mencari pasangan hidup, pertemukanlah mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, mereka menjadi pasangan-pasangan yang saling mendukung di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di persekutuan kaum muda gereja Cibait. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pengurus persekutuan kaum muda yang ada, baik di tingkat sinode maupun di tingkat klasis dan lokal. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan menolong sehingga setiap anak-anak Tuhan, setiap rekan-rekan persekutuan kaum muda yang Tuhan bawa dalam setiap kepengurusan ini, Tuhan Engkau memperlengkapi dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Bahkan memperlengkapi mereka dengan kerajinan, dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Sehingga mereka betul-betul memberikan hidup mereka, masa muda mereka untuk melayani Tuhan. Bukan hanya memberikan waktu-waktu yang sisa, tapi mereka memprioritaskan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kesehatan, selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi mereka untuk melayani Tuhan. Bapa, mari Engkau memperlengkapi kami, yang kami boleh bekerja dalam pelayanan ini. Bapa dalam surga, terima kasih, berdoa untuk persekutuan kami malam ini. Seberapa kami yang hadir di tengah-tengah persekutuan virtual ini,
Tuhan memberkati kami di tempat kami masing-masing. Jaringan yang kami pakai Tuhan berkati, sehingga boleh mendukung kami di tengah-tengah pelayanan pada malam hari ini. Dan sebentar ketika firman-Mu ditaburkan di tengah-tengah kami, Tuhan membawa kami mengerti dan memahami pesan Tuhan. Biarlah roh Allah menguasai hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang melayani malam ini. Berkatilah mereka, tambahkan kesetiaan kepada mereka. Dan biarlah semakin hari mereka hidup menyenangkan Tuhan. Rekan-rekan kami yang tidak sempat bergabung malam ini, Tuhan berkati mereka sehingga kesempatan yang akan datang, mereka pun ada bersama-sama dengan kami bersekutu. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kami datang sampaikan kepadamu dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya baik rekan-rekan pemuda sekalian, sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ebenezer Tarukalo MTH. Namun sebelum itu kembali kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 167, Beri Kebaharuan. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan baitnya yang keempat. Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami diberi waktu yang sungguh indah untuk kami bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman kami. Tiba waktunya dalam ibadah kami malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan bagi hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama malam hari ini. Pakai hamba sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kami sama-sama diberkati baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Kami tidak hanya puas dengan tahu akan kebenaran-Mu,
Tetapi lebih lagi ya Tuhan, bahwa kami sungguh bangga di dalam Tuhan jikalau kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga sekaligus sebagai pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam rekan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam kegiatan kita di bulan September ini, Youth Leader Fellowship. Dan bersyukur kepada Tuhan, oleh perkenanan Tuhan kami diberi kesempatan untuk melayani malam hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pada pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Hakim-Hakim pada pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Namun karena teksnya cukup panjang, maka kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini. Saudara-saudara bisa nanti membacanya sendiri. Saya mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Ya. Hakim-Hakim pada pasalnya yang ke-11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya. Aku akan pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Dan setelah lewat ke 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama tentang belajar dari Yefta. Learn from Yefta. Ya. Nah, arti kata Yefta atau Yipta dalam bahasa Ibrani-nya adalah Tuhan membuka atau Tuhan membebaskan. Rekan pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Yefta ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas orang Israel. Kisah
hidupnya dituliskan di dalam perjanjian lama dalam kitab Hakim-Hakim ini. Dan sampai kepada kita umat Tuhan yang ada pada masa kini. Tentu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tanpa arti, tanpa tujuan, ketika kemudian kisah tentang Yefta dituliskan dalam Alkitab kita, dan itu juga sampai kepada kita beritanya hari ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yefta yang akan membawa kita memiliki suatu pemahaman bersama bahwa Yefta di dalam segala ketidaksempurnaannya ternyata meninggalkan teladan bagi kita umat Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab kita, kita berjumpa dengan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan kelemahan mereka masing-masing. Termasuk dengan Yefta. Tapi kita tidak akan hanya melihat sisi kekurangan dari Yefta, tapi kita bisa melihat hal-hal apa yang ada pada diri Yefta yang akan membawa kita juga memiliki teladan hidup yang baik. Yang pertama, pelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan dari Yefta adalah bahwa ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya, dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11, ya di situ dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Yefta tidak mempercayakan hidupnya kepada manusia yang bisa berubah pendirian sesuai kepentingan atau sesuai kebutuhannya. Kita tahu bersama bahwa Yefta sebelumnya telah diusir oleh saudara-saudara tirinya karena ia berasal dari ibu yang lain. Itulah sebabnya ia diusir, ia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Ya. Tapi tidak ada orang yang peduli dengan Yefta. Itulah sebabnya ia lari ke tanah Top ya. Semua orang terdiam, semua orang tidak peduli. Tetapi di saat mereka terdesak, barulah mereka ingat si Yefta yang saat itu sedang berada di luar Israel. Nah, orang-orang Gilead telah sepakat untuk mengangkat Yefta menjadi panglima, menjadi pemimpin mereka menghadapi Bani Amon yang saat itu datang menyerang Israel. Yefta memang kemudian menerima tawaran itu. Tetapi dia tidak menerimanya begitu saja, tetapi dia datang menyerahkannya kepada Tuhan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan menyerahkan perkaranya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi hidupnya. Itulah sebabnya tidak akan gegabah dalam melangkah. Artinya ketika Yefta datang kepada Tuhan, keputusan dari orang-orang Gilead untuk mengangkat dia menjadi kepala atau menjadi panglima mereka diserahkan oleh Yefta kepada Tuhan bahwa jikalau ini kehendak Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan. Jadi Yefta menerima tawaran ini bukan karena dia merasa saya hebat, saya mampu. Kalau kita menerima suatu tugas tanggung jawab hanya karena kita merasa hebat di dalam hal itu, kita bisa jatuh. Sebab kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, kita harus sadar bahwa ada juga kekurangan yang melekat pada diri kita. Itulah sebabnya apapun yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita saat ini, entahkah rekan-rekan masih berjuang di bangku pendidikan, entahkah rekan-rekan sudah bekerja, demikian juga dalam keterlibatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terimalah semua kepercayaan yang diberikan Tuhan dengan melangkah mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kita datang membawa seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat Yefta tidak mempercayakan hidupnya kepada manusia, tetapi ia memilih untuk mempercayakan hidupnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah hal ini juga mengingatkan kita apa yang kita temukan pada diri Tuhan Yesus? Injil mencatat dalam Yohanes 2 ayat 24, dikatakan di sana, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka,
karena ia mengenal mereka semua. Yefta tidak mau mempercayakan hidupnya kepada manusia. Dia bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang ketika ada sesuatu yang kita hadapi, kita membawa semuanya itu kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena kita sadar kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan kita tahu bahwa keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yefta, saudara-saudara, ialah bahwa ia seorang pemaaf. Ketika kaum keluarganya datang, orang-orang Gilead datang untuk memintanya menjadi pemimpin atas mereka. Memang Yefta waktu itu sempat menyinggung atau menyebutkan apa yang dialami oleh dirinya, di mana semua orang diam ketika ia diusir dari rumah ayahnya. Tidak ada di antara kaum keluarga yang waktu itu membela Yefta. Ia dibiarkan begitu saja. Tetapi Yefta kemudian menjadi seorang pribadi yang tidak mau dikungkung oleh akar pahit. Dia tidak mau hidup di dalam suatu kemarahan, suatu dendam kepada orang lain. Ia bukan tipe pendendam dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kita juga melihat bahwa ketika menghadapi Bani Amon, waktu itu Yefta tidak dikuasai oleh emosi atau kemarahan. Ya, dia masih menempuh jalan diplomasi, persuasi. Ya, jadi dia mengirim utusan untuk berbicara kepada Raja Bani Amon. Meskipun pada akhirnya Raja Bani Amon memilih untuk tetap berperang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan kita, saya tidak tahu saudara-saudara luka-luka batin yang kita derita oleh karena adanya pengalaman-pengalaman dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin ada penolakan yang kita dapatkan, mungkin ada kata-kata negatif yang kita dapatkan, sikap-sikap negatif yang kita dapatkan. Kiranya itu tidak membawa kita untuk menjadi orang-orang yang dipenuhi akar pahit. Tapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi pemaaf, bersedia untuk mengampuni. Firman Tuhan kan mengingatkan kita bahwa jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa-dosa kita pun tidak akan diampuni. Bahkan di dalam doa Bapa kami pun ketika kita berdoa, kita katakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi rekan pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan kita, seringkali kita juga menemukan pengalaman-pengalaman pahit seperti Yefta. Tapi kiranya dari Yefta kita bisa kemudian dikuatkan malam hari ini bahwa dendam, kemarahan, itu bukanlah sesuatu yang patut kita pelihara. Kita harusnya memiliki hati yang selalu siap untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya pada diri Yefta kita menemukan dalam perjanjian lama adanya pengampunan. Kita juga ingat bagaimana Yusuf bersedia mengampuni saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia seperti itu. Mereka menolak dia, mereka menjual dia, mereka iri hati terhadapnya. Tetapi ketika Yusuf benar-benar diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri atau sebagai seorang mangku bumi di Mesir, dia tidak melihat jabatannya itu sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Tapi dia melihat bahwa semua pengalaman-pengalaman hidupnya itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Saudara, kita akan terhindar dari banyak sakit hati, dari adanya amarah dan dendam dalam diri kita. Jikalau kita mau belajar melihat semua yang terjadi dalam hidup kita, bagian dari rencana Tuhan, bagian dari proses Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita pernah mengalami suatu pengalaman yang pahit. Tapi kita belajar untuk melihat melalui peristiwa itu, kita dibentuk, kita diproses oleh Tuhan. Jadi seseorang yang bisa melihat kehadiran dan campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, akan mudah mengampuni sesamanya. Ya,
Kita lihat juga teladan Tuhan Yesus bagi kita. Di atas kayu salib, dia tidak berkata, Bapa, kutukilah mereka, hukumlah mereka. Tapi perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, jikalau engkau pernah mengalami pengalaman yang pahit, jadilah pengampun. Jadilah pribadi yang mau memaafkan dan mengampuni orang lain. Yang ketiga, hal yang lain yang kita pelajari dari kehidupan Yefta ialah dia seorang yang tidak egois. Ya, Yefta tidak hidup hanya untuk dirinya saja. Dia tidak hanya berpikir tentang kepentingan pribadinya. Bahwa dia kemudian menerima tawaran dari orang-orang Gilead waktu itu. Itu tidak dia melihat kesempatan untuk kepentingan pribadinya, tapi dia melihat kepentingan suatu bangsa. Jadi ketika kita dipercayakan suatu jabatan, kita dipercayakan suatu tugas pekerjaan, kita melihat tidak hanya bahwa dari situ kita bisa mendapatkan berkat untuk diri kita. Melalui pekerjaan, melalui usaha kita tidak hanya mendapatkan berkat dari situ, tapi bahwa melalui itu juga hidup kita jadi berkat. Kita tidak hanya berpikir apa yang saya bisa berikan, tidak hanya berpikir tentang apa yang saya dapatkan, tapi yang paling penting dan pertama-tama kita ingat adalah apa yang saya bisa berikan dari hidup saya melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui jabatan, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup saya. Itulah yang kita temukan dalam diri Yefta. Ia bukan seorang yang egois. Padahal waktu itu saat Bani Amon datang menyerang Israel, Yefta sedang berada di tanah Top. Artinya Yefta sebenarnya aman-aman saja. Dia tidak akan mendapat serangan karena dia sedang tidak berada di Israel. Ya, di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 3 sampai 5 dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Ya. Jadi ketika kemudian orang-orang yang dulu tidak peduli terhadap dirinya datang, Yefta tidak katakan, emang kamu kemana waktu saya dulu diusir? Sekarang ketika kamu susah baru ingat. Ya. Tapi itulah memang acap kali terjadi ya. Ya, bukan hanya di negara Konoha. Ya, tapi seluruh dunia itu rupanya terjadi. Bahwa seringkali nanti ada maunya baru kita diingat. Ya, tapi jangan kemudian menyimpan dendam terhadap hal-hal yang terjadi seperti itu. Kita lihat bagaimana Yefta. Dia tidak katakan waktu para tua-tua itu datang, emang gue pikirin EGP. Ya, atau I don't care. Dia tidak mengatakan, nah siapa suruh, makanya. Ya, tapi Yefta kemudian bersedia untuk pergi bersama dengan mereka. Kekristenan yang sejati berbicara tentang kesediaan kita memberi diri. Ya, bukan kehidupan yang berpusat pada diri, tetapi kehidupan yang berpusat pada Kristus dan rencananya. Sehingga ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita siap untuk dipakai olehnya dalam berbagai cara dan kehendak Tuhan sendiri. Kita tidak boleh menyebut diri sebagai orang Kristen kalau ternyata dalam menjalani kehidupan kita, kita memilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa melihat kebutuhan orang lain, kepentingan yang lebih luas dari adanya jabatan, adanya pekerjaan, adanya pelayanan yang Tuhan percayakan, berarti kita gagal melihat adanya rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada kehidupan kita sendiri. Ada hal yang jauh lebih luas yang Tuhan mau kerjakan, yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ketika kita memberi diri kita untuk dipakai olehnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yefta, seorang yang memberi dirinya. Tapi kemudian kita juga ingat bagaimana Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Ia mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Dari apa yang Yesus lakukan itu, kita belajar bahwa pengikutnya pun harus demikian adanya. Bahwa kita tidak hanya
melihat kehidupan kita dalam segmen yang kecil. Bahwa hidup ini hidup saya. Tapi kita lihat bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan. Saya bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Maka tugas tanggung jawab bagian kita dalam rencana Tuhan itu kita kerjakan. Di dalam pertama Korintus 15 ketika kita membaca tentang karunia-karunia rohani di sana, kita diingatkan bahwa setiap kita orang percaya itu punya tempat dalam rencana Allah. Ada bagian khusus yang Tuhan siapkan bagi kita. Maka mari kerjakan, tunaikan peran kita masing-masing di gereja lokal, di lingkup klasis maupun dalam lingkup PKM Sinode. Dengan sebaiknya semampu yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Bahwa kita punya kekurangan itu manusiawi. Tetapi mari berjuang bersama-sama. Memberi yang terbaik dari hidup kita. Sayang sekali ketika untuk hal-hal yang lain kita bisa all out. Tapi untuk Tuhan kita asal-asalan. Kalau diajak nongkrong sama temannya ada waktunya. Tapi untuk persekutuan malas. Ya. Kalau untuk urusan kuliah. Itu bahkan tidak tidur pun kerjakan tugas itu siap dijamanin. Tapi untuk ikut ibadah 1 jam saja sangat sulit. Saudara-saudara, jangan katakan dirimu pengikut Kristus yang sejati kalau engkau masih berpusat pada dirimu. Ya, yang terakhir, bahwa Yefta ialah pribadi yang benar-benar menepati nazarnya. Saya tidak tahu di antara rekan pemuda-pemudi yang ikut malam hari ini, siapa di antara kita yang pernah bernazar atau berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan begini, saya akan begitu. Jadi kita ini kayak melemparkan syarat kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, ingat janji-janji yang kita sudah ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kata yang kita ucapkan itu. Jadi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, kita diingatkan oleh Yefta untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Apa yang sudah keluar di mulut kita itu harus kita tunaikan. Nah, sebelum berperang melawan orang Amon, Yefta mengucapkan sebuah nazar. Nazar Yefta itu adalah, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Menurut Kyle dan Delitzsch, teks Ibrani tidak memperhitungkan kemungkinan binatang apapun sebagai rujukan bagi korban bakaran ini. Jadi ketika Yefta katakan apa yang keluar ya pertama dari rumahku itu akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Yefta tidak berpikir tentang adanya binatang atau hewan yang akan keluar dari pintu rumahnya. Sebab frasa yang disalin sebagai apa yang keluar dari pintu rumahku tidak pernah dipakai untuk binatang. Dan kita tahu bahwa saat kembali dari medan peperangan di mana Yefta meraih kemenangan atas 20 kota Bani Amon. Orang pertama yang keluar menyambut dia adalah putrinya, anak satu-satunya. Selain dia tidak ada anak yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan. Dia anak satu-satunya, dia anak tunggal. Nah yang kemudian menjadi polemik, apakah Yefta benar-benar mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran? Ya, di dalam buku yang saya baca, Kyle dan Delitzsch mengatakan bahwa tentu saja mustahil bahwa Yefta mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Mengapa? Sebab Allah telah berkali-kali mengingatkan dan melarang orang Israel untuk mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran. Ya. Itu di dalam Imamat 18 ayat 21, 20 ayat 2 sampai 5, Ulangan 12 ayat 31 dan 18 ayat 10. Gleason R. Archer juga mengatakan tentu sama sekali tak terbayangkan oleh Yefta atau orang Israel manapun bahwa dia dapat menyenangkan Allah dengan melakukan kekejian yang kejam. Masa Tuhan itu harus disenangkan dengan perbuatan yang keji? Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Bagaimana mungkin Allah yang tahu sesuatu yang sebelum
itu terjadi, dia sudah tahu, bagaimana mungkin kemudian dia akan mengizinkan hal itu terjadi. Ini berbicara tentang integritas Tuhan. Masakan Tuhan yang melarang akan membuka peluang bagi Yefta untuk melakukan kekejian itu. Jadi baik Kyle dan the Leeds maupun Gleason Archer mengatakan bahwa adalah tidak mungkin memberikan kemenangan kepada Yefta agar Yefta bisa memenuhi nazarnya. Tidak mungkin Allah yang melarang orang Israel berlaku seperti orang-orang Kanaan yang mempersembahkan anak-anak mereka di dalam api kepada dewa-dewi mereka, kemudian membuka peluang bagi Yefta melakukan kekejian tersebut. Jadi pertanyaannya, lalu apa yang sebenarnya Yefta lakukan pada waktu itu? Ya, jadi sebenarnya yang terjadilah bahwa Yefta menyerahkan anak perempuannya itu untuk melayani Tuhan seumur hidupnya di tempat suci bangsa Israel. Jadi bukan benar-benar dibakar. Karena itu perbuatan keji yang dilarang oleh Tuhan. Dan dikatakan yang diratapi anak perempuan Yefta. Ini dari Gleason dan juga dari Kyle and the Leeds. Bahwa yang diratapi anak perempuan Yefta bukan kematiannya. Tetapi yang diratapi adalah betulim atau kegadisannya. Mengapa? Sebab dia tidak pernah kenal laki-laki. Dia tidak akan pernah merasakan bagaimana itu pacaran. Dia tidak akan pernah menikah. Dia tidak bisa melanjutkan garis keturunan ayahnya. Karena selain dia tidak ada anak lagi dari orang tuanya. Dia tidak akan pernah menjadi seorang istri. Tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Ya. Seandainya Yefta melakukan perbuatan keji yang dilarang Tuhan, menurut Kyle dan the Leeds, bahwa tidak mungkin Yefta dicatat sebagai salah satu pahlawan iman dalam Ibrani 11. Jadi apa yang dilakukan oleh Yefta memang sebagian mengatakan bahwa ia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa tidaklah mungkin demikian karena Allah melarang orang Israel untuk melakukan hal itu. Allah yang mengetahui jalannya sejarah. Bahkan dalam pra-pengetahuan Allah yang sempurna. Sebelum hal itu terjadi Allah sudah tahu. Bagaimanakah mungkin Allah yang melarang akan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup Yefta. Namun satu hal yang kita bisa lihat dari Yefta adalah bahwa ia benar-benar memenuhi janjinya kepada Tuhan. Nasarnya. Dan apa yang dilakukan Yefta juga mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Yakni menyerahkan anak tunggalnya, Yesus Kristus untuk kita. Ya, jadi apa yang dilakukan Yefta dengan menyerahkan putri tunggalnya, mengingatkan kita apa yang dilakukan Bapa kita di sorga, menyerahkan anak tunggalnya. Dan selain itu, tindakan Yefta menepati janjinya dengan menyerahkan anak gadisnya sebagai persembahan yang hidup, yang adalah perbuatan yang mulia dan terhormat. Sama seperti kita juga semua orang Kristen sejati ditantang untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Rekan-rekan PKM yang dikasihi oleh Tuhan, adakah nasar yang telah engkau ucapkan di hadapan Tuhan? Apakah engkau sudah membayarnya atau engkau kemudian mencoba melupakan dan mengabaikannya? Ingatlah bahwa kita tidak berjanji kepada manusia. Kita berjanji kepada Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan ucapan bibir mulut kita di hadapan Tuhan. Jangan terburu-buru untuk mengucapkan janji kita. Kecuali kalau memang kita sudah gumuli terlebih dahulu. Baru kemudian kita mengambil komitmen. Tuhan, saya siap untuk melakukannya. Saya siap untuk seperti ini jikalau Tuhan membuka jalan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah hal-hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yefta. Bahwa Yefta adalah seorang yang menyerahkan segala keberadaan hidupnya kepada Tuhan. Yefta adalah seorang yang pemaaf. Yefta adalah seorang yang tidak egois. Dan Yefta adalah seorang yang memenuhi, membayar nazarnya, janjinya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami akan teladan dari Yefta hamba-Mu. Seorang yang tentu saja melekat pada dirinya kecerobohan, kekurangan. Tetapi
kami juga belajar bahwa dari Yefta kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, menjadi pribadi-pribadi yang tidak hidup bagi kepentingan pribadi kami, tapi kami hidup bagi kepentingan yang lebih luas lagi ya Tuhan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang bersedia untuk membayar nazar kami. Janji-janji yang sudah kami ucapkan kepada Tuhan, kami benar-benar hidupi dan tepati. Terima kasih Tuhan. Lanjut persekutuan ibadah kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya boleh mengambil bagian di dalam hati kita masing-masing, dan berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada malam hari ini, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ebenezer Tarok Allo MTH. Rekan-rekan pemuda, marilah kita terus mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Mari kita terus harus dan tetap mencintai Dia di dalam kesetiaan kita untuk mengiring Dia di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita menyanyi dari suatu pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa, ku tetap setia walau taufan datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap setia walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Bapa di sorga, tolong kami ya Tuhan untuk tetap setia hidup mengiring dan melayani Tuhan. Kami juga sadar bahwa ketekunan dan kesetiaan kami tidak dapat berasal dari diri kami sendiri. Olehnya itu biarlah Roh Kudus akan menolong kami. Dalam rahmat dan karunia Allah yang besar, kami boleh melangkah dalam kesetiaan mengiring Tuhan seumur hidup kami. Genapi kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami dan melalui hidup kami ya Tuhan. Rekan pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, persembahkanlah hidupmu untuk mengiring dan melayani Tuhan. Jadilah alat bagi kemuliaan namanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai di sinilah ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketenangan kita semua, dan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada malam hari ini diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum pengurus menyampaikan beberapa hal, kita akan bersama-sama menyaksikan video buletin e-warna. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ayo, rekan-rekan PKM dimanapun kalian berada, mari luangkan waktu Anda untuk menyimak e-buletin warna pada edisi ke-6 dengan tema Fulfillment of Prophecy. Tentunya dengan konten-konten yang sangat menarik. Jangan lupa tuliskan juga komentar kalian dengan alamat di bawah ini. PKM Kibain, maju. Ya, itulah video buletin e-warna yang telah kita saksikan bersama-sama. Biarlah kiranya kita boleh memperhatikan dan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kami mempersilakan kepada pengurus untuk menyampaikan beberapa hal. Dipersilakan. Baik, shalom. Selamat malam semua. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Youth Leader Fellowship untuk bulan September. Jadi ini merupakan pelayanan pertama yang dilakukan oleh pengurus yang baru periode
2022 sampai 2027. Setelah sebelumnya kita juga sudah sempat melaunching Buletin Iwarna volume 6 yang tadi teman-teman saksikan videonya. Ya. Di dalam itu kebetulan juga di sini sudah hadir bintang iklannya ya. Ada Bang Res di sini. Luar biasa. Wah, ternyata ada bakat terpendam menjadi presenter. Oke, di sini juga sudah ada pimpinan redaksi e-Buletin Warna, ada Saudari Sarah. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya mengenai Iwarna volume 6, mungkin lebih enak kalau kita langsung dengarkan saja ya dari Imretnya nih. Mbak Sarah, ya silakan Mbak Sarah. Baik, Kak Freddy. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom rekan-rekan pemuda Kibait, dimanapun berada. Semoga sehat selalu, dan sebagai pengumuman, kita sudah launching untuk e-Buletin Warna volume ke-6, yakni merangkum kegiatan-kegiatan pemuda Gereja Kibait dari bulan Maret hingga September. Nah, teman-teman bisa akses buletinnya di kolom chat sudah saya berikan, bisa diakses di sana. Dan bagi teman-teman yang memberikan saran dengan mengisi formulir yang tertera di link yang satunya lagi, sudah ada juga di chatnya, teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah dengan total 300.000. Lumayan lah ya buat jajan. Dan sebagai informasi, kalau saran dari teman-teman sekalian itu sangat berguna dan bermanfaat untuk kita lebih maju lagi dalam pembuatan e-Buletin Warna. Jadi silakan dibaca buletinnya dan juga diberikan saran kalau teman-teman mungkin ada ide mau bahas apa atau mungkin mau memberikan kontribusi, sangat dipersilakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Jadi salah ini. Terima kasih Mbak Sarah ya untuk yang sudah sampaikan mengenai Iwarna. Dan terima kasih juga malam hari ini kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Ebenezer Parukalo yang sudah membawakan firman Tuhan. Malam hari ini kita belajar banyak dari Yefta, seorang tokoh Alkitab yang betul-betul dia, kalau saya boleh kata, ini from zero to hero ya. Ya, kita kadang mendengarkan ada istilah itu, zero to hero. Yefta yang sebelumnya mungkin dianggap tidak ada apa-apanya, seorang, bahkan dia itu kan seorang, katanya adalah anak sundal gitu ya, tapi Tuhan mengubah kehidupannya dan bahkan dia jadi pahlawan bagi bangsa Israel. Jadi sesuatu yang sebelumnya tidak ada apa-apanya oleh Tuhan diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Juga tak lupa kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Bapak Pendeta Ebenezer yang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan ya, berupa anak pertama. Luar biasa, ini tentunya sangat dinantikan oleh Bapak Pendeta Eben dan istri. Dan puji Tuhan boleh lahir dengan sehat. Tetap kita dukung doa. Semoga anak ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik seperti kehendak Tuhan. Dan berkat Tuhan semakin berlimpah dalam kehidupan pendeta sekeluarga. Dan semakin luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan ke depan. Juga terima kasih buat WL kita pada malam hari ini, Saudari Wanda ya, dan juga pemusiknya luar biasa ya, keyboardisnya. Terima kasih sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak GI Yulus Keda. Gimana kabar NTT Pak? Kupang aman ya? Aman, puji Tuhan Kak. Puji Tuhan. Tadi kita mengukur tanah gereja. Oke, Kita mantap. doakan semoga Iya. ke depan bisa selesai urusannya. Besok atau lusa akan ke notaris untuk urusan persurat-suratannya.
Oke. Dan kalau masih ada teman-teman yang rindu mengambil bagian, ya kesempatan masih sangat terbuka. Iya. Kasih Kak. Iya, baik. Terima kasih Pak Kedah. Ya, jadi sebagai informasi teman-teman kita di Jemaat Kupang saat ini sedang bergumul untuk tanah gereja. Puji Tuhan, tadi informasi bahwa sudah akan dibawa ke notaris seperti yang sudah ada perkembangan lah yang lebih. Nah, teman-teman, tentunya tetap kita dukung dimanapun gereja kita yang akan kita kembangkan, kita dukung apapun bentuknya, tentunya sangat dibutuhkan. Baik, kemudian juga terima kasih kepada Ibu Gei Yudistisia yang sudah memimpin untuk doa ketum. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, juga ada PKM lokal ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi sebagai informasi mungkin bagi teman-teman pengurus PKM Klasis yang baru bergabung mungkin ya. Jadi YLF ini sudah kita laksanakan dari tahun yang lalu berjalan, sekarang masuk ke tahun yang kedua. Puji Tuhan itu bisa berjalan. Jadi setiap Senin kita adakan ini jam 7:30 malam. Baik, kemudian untuk info selanjutnya, ya ini mungkin sekilas dulu ya, kita sounding mengenai kegiatan pelatihan manajemen organisasi yang juga yang akan kita laksanakan pada periode di tahun ini, di semester kedua ini. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan teman-teman di divisi pengembangan SDM, dan dari sana akan dilaksanakan setelah Natal umum ya, karena tahun ini rencana akan ada Natal umum di SDT Bait. Nanti kita ambil waktu 2 hari, mungkin kita tempatkan mungkin kalau enggak di Hotel Metro ataupun nanti mungkin tempat lain. Nah, di sana kita akan berkumpul bersama untuk membahas banyak hal. Jadi selain ada wawasan-wawasan nanti akan kita sampaikan mengenai tata kelola organisasi yang baik, dan juga tentunya mengenai SOTK Gereja Kibait, bagaimana sih jenjang-jenjang pengambilan keputusan, karena kita ini menganut sistem presbyterian sinodal, jadi ada jenjang pengambilan keputusan bersama, nanti kita belajar bersama di sana. Lalu juga ada momen nanti ketika kita akan nampung atau menyerap aspirasi ya dari teman-teman dari Klasis mengenai apa-apa saja mungkin yang akan kita lakukan ke depan di tahun 2023. Karena setelah Natal umum itu kita akan masuk dalam mempersiapkan sidang majelis sinode, biasanya itu di bulan Februari atau Maret. Dan disitulah kita akan menyampaikan program-program di tahun 2023. Oleh karena itu memang kita sangat mengharapkan masukan-masukan dari teman-teman Klasis untuk bisa menjadi masukan bagi kami juga untuk menyusun program di tahun 2023 supaya program yang ada itu lebih lebih ngeling lah istilahnya ya, ngeling dengan apa yang teman-teman butuhkan di Klasis maupun di lokal. Ya, jadi harapan kami sih teman-teman paling tidak minimal ketua ya, ketua pengurus PKM Klasis itu harus hadir. Karena disitulah nanti kita bisa sama-sama untuk menyampaikan aspirasi dan menyampaikan banyak hal yang terkait dengan kebutuhan pelayanan kita ke depan. Kemudian tadi sudah disampaikan dengan Iwarna, sekali lagi kami mendorong teman-teman untuk mendukung Iwarna ini ya. Karena ya Iwarna ini juga salah satu wadah kita mengekspresikan diri sebenarnya. Jadi teman-teman sangat berkesempatan sekali untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan di Klasisnya kepada klasis-klasis yang lain. Ya. Melalui wadah Iwarna inilah kita bisa saling mengetahui, saling mengenal satu sama lain. Jadi teman-teman Klasis yang punya kegiatan-kegiatan, jangan malu-malu ya disampaikan kepada redaksi Iwarna, karena tentunya tim Rednya ini sangat menerima sekali input-input dari teman-teman Klasis, sehingga apapun bentuk kegiatannya mungkin
yang dikirim cuma foto nggak apa-apa, disampaikan saja. Nah, mungkin dari klasis ada teman-teman yang ingin yang senang menulis ya, menuliskan opini-opini, atau mungkin ada yang mau menyampaikan kesaksian, silakan disampaikan saja kepada redaksi. Redaksi sangat membuka dengan lebar tangan kepada teman-teman semua yang berkontribusi. Kemudian juga kami ingatkan ya, beberapa waktu yang lalu dari kesekretariatan menyampaikan untuk pendataan pengurus inti PKM di Klasis. Ya. Sampai saat ini mungkin ada laporan dari Pak Sekretaris, mungkin sudah berapa yang masuk terakhir? Ya 100-an Pak Ketua. Hanya ini lagi di luar ini, jadi tidak bisa langsung cek di laptop. Oh ya, baik. Ya, jadi ada sekitar 100-annya ya, ada perkembangan lah dari awalnya cuma 40-an, sekarang sudah meningkat. Ya, jadi teman-teman sebenarnya fungsinya itu kenapa kita mengumpulkan data-data pengurus inti itu supaya kita bisa lebih mudah lagi untuk berkoordinasi. Jadi kan terkadang kalau misalnya lewat grup mungkin ada yang ke skip atau kita lewat nggak tahu informasi, nah kita bisa japri langsung mungkin ke ketua-ketuanya. Jadi fungsinya supaya kita lebih mengenal, karena tentunya juga di Klasis kan ada perubahan pengurus ya, dari periode yang lalu, periode yang sekarang mungkin ada yang berubah. Jadi tentunya kami juga di Biro PKM perlu mengetahui perubahan-perubahan itu. Jadi tolong disampaikan kepada kami supaya kami juga bisa lebih mudah untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Klasis. Kemudian juga dukung kami juga, saya kebetulan menjadi salah satu anggota tim ad hoc untuk membahas peraturan-peraturan ke depan. Nah, salah satu mungkin yang akan kita bahas itu mengenai peraturan PKM Berjati Bait. Jadi mohon doa, di situ ada saya, ada Pak Jafri juga ya, tim ad hoc untuk membahas tentang peraturan yang nanti akan dibahas juga dalam SMS. Jadi sebelum dibahas di SMS itu kita sudah mencoba untuk merancang. Kami juga biar diberikan hikmat. Dan tentunya saya pribadi sangat membuka ya input-input dari teman-teman. Jadi silakan boleh langsung japri saya saja ke WA. Misalnya ada masukan ya atau pandangan, boleh disampaikan langsung kepada saya WA, dan itu menjadi bahan pertimbangan kami di tim atau untuk merancang peraturan-peraturan ke depan. Kemudian tentunya kita tetap mendukung ya pengurus mulai dari tingkat lokal, Klasis sampai dengan sinode, biar kita bisa tetap saling bersinergi satu sama lain, ya, kita koordinasi, semakin kita mantapkan. Tentunya kita harus mengedepankan komunikasi, ya, komunikasi sangat penting supaya kita bisa saling berkoordinasi dengan baik. Jadi mohon teman-teman tidak usah sungkan-sungkan ya, langsung saja saya membuka nomor pribadi saya ini kepada teman-teman semua. Silakan langsung saja, ada yang mau disampaikan langsung disampaikan saja, tidak usah malu-malu, karena tentunya kita sangat membutuhkan input dari teman-teman di lokal maupun Klasis, dan tentunya itu semuanya sangat kita butuhkan untuk bagaimana kita ke depannya itu bisa semakin maju ya, sesuai dengan tagline kita, PKM Kiblat Maju. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman, tetap jaga kekompakan, tetap jaga keharmonisan satu sama lain ya. Oke, kita satu tubuh Kristus, mari kita bersama-sama bergandengan tangan mengangkat pelayanan ke depan. Terima kasih, selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati.